Salam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih. Setelah kita melihat Paskah sebagai suatu hal yang luar biasa dan dijelaskan dengan sejarah singkat, walaupun tidak lengkap yang saya paparkan, silakan Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih memperdalam itu. Maka kita akan berfokus pada makna Paskah yang merupakan suatu Paskah yang baru bagi kita. Dan pada tahun ini kita rayakan pada tanggal atau Minggu Paskah jatuh pada tanggal 17 April 2022. Dan kita akan berfokus pada bangkit pada hari yang ketiga. Syahadat baik yang pendek maupun yang panjang selanjutnya menyatakan bahwa Kristus yang wafat dan dimakamkan bangkit pada hari yang ketiga. Baik syahadat pendek masih menambahkan keterangan dari antara orang mati, dan dalam syahadat panjang dikatakan menurut kitab suci. Dalam 1 Korintus 15 ayat 4 ditulis, ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jelaslah bahwa yang dimaksudkan dalam semua teks itu yakni bahwa Kristus bangkit, tetapi rumusannya sedikit berbeda-beda. Perbedaan itu perlu diperhatikan. Titik pangkal adalah 1 Korintus bab 15 ayat 4. Ia dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab-kitab suci. Telah dijelaskan arti sesuai dengan kitab-kitab suci, yakni sesuai dengan karya atau rencana keselamatan Allah. Tetapi yang tetap menjadi pertanyaan ialah arti pada hari yang ketiga. Kira-kira kata-kata itu sebagai keterangan waktu kurang cocok dengan paralelnya pada wafat Yesus karena dosa-dosa kita yang terang mempunyai arti teologis. Apakah pada hari yang ketiga juga mempunyai arti teologis? Mari kita dalami. Rumus bangkit pada hari yang ketiga terdapat banyak kali dalam perjanjian baru. Kendati pun dalam bahasa Yunani ada 3 perumusan yang sedikit berbeda-beda, yaitu persis sama dengan 1 Korintus 15 ayat 4, hanyalah Lukas 18 ayat 33. Murid-murid dari Emmaus dengan setengah protes berkata kepada Yesus, "Kini sudah hari ketiga sejak semua itu berlalu." Lukas 24 ayat 21. Itu adalah hari Raya Paskah. Lihat ayat 13, yakni hari pertama dalam minggu. Ayat pertama sama dengan Yohanes 20 ayat 1. Bagian dari kitab Matius 28 ayat 1. Yesus wafat dan dimakamkan pada hari Jumat. Bagian dari kitab suci Yohanes 19 ayat 31, Lukas 23 ayat 56. Maka khususnya menurut perhitungan orang Yahudi, hari Minggu itu biasa disebut hari yang ketiga. Dan rumus sesudah 3 hari, Markus 8 ayat 31, 9 ayat 31, 10 ayat 34 masih bisa diterima. Tetapi kiranya bukan hanya itulah arti hari yang ketiga. Kalau kita memperhatikan perjanjian lama dan tulisan Yahudi, hari yang ketiga juga mempunyai arti keselamatan. Banyak teks dalam perjanjian lama memperlihatkan hari ketiga sebagai hari keselamatan. Dalam tradisi Yahudi, pada hari ketiga disebut secara khusus dalam peristiwa-peristiwa Abraham yang mau mengorbankan Ishak, Kejadian 22 ayat 4. Pembebasan saudara-saudara Yusuf, Kejadian 42 ayat 18. Penampakan Tuhan di Sinai, Keluaran 19 ayat 11. Israel yang memasuki Kanaan, Yosua 1 ayat 11. Janji Yesaya kepada Hizkia, 2 Raja-Raja 20 ayat 5. Pembangunan Yerusalem di bawah Ezra, Ezra 8 ayat 31. Kisah Ester, Ester 5 ayat 1. Yunus 1 ayat 1. Dan terutama nubuat Nabi Hosea yang menyatakan bahwa ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari. Pada hari yang ketiga, ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Sebetulnya harus dikatakan bahwa banyak teks lain juga berbicara mengenai hari yang ketiga yang tidak langsung berhubungan dengan keselamatan Tuhan. Tetapi dalam tradisi Yahudi, hari ketiga secara khusus dihubungkan dengan penyelamatan. Oleh karena itu, kebangkitan Kristus pada hari yang ketiga kiranya pertama-tama
harus dihubungkan dengan fakta penampakan kepada Petrus pada hari Minggu. Tetapi kemudian karena latar belakang Yahudi, dengan kata-kata itu juga ditonjolkan arti keselamatan kebangkitan Kristus. Bangkit pada hari yang ketiga tidak hanya mempunyai arti simbolis saja, tetapi juga tidak terbatas pada arti historis melulu. Dengan kata-kata itu diungkapkan suatu peristiwa yang unik, yang khas untuk pengalaman iman umat Kristen, yaitu keselamatan yang terlaksana dalam wafat dan kebangkitan Kristus. Syahadat pendek dengan tegas mengatakan bangkit dari antara orang mati. Kata-kata itu kiranya juga berasal dari kitab suci yang amat kerap memakai kata-kata itu, yang mau dikatakan bahwa Kristus sungguh bangkit dari alam maut. Kitab suci dan ajaran gereja selalu menandaskan bahwa Kristus sungguh-sungguh mati. Tidak dibedakan antara kemanusiaannya yang mati dan kealahannya yang tetap hidup. Kristus mati seluruhnya. Dalam syahadat pendek hal itu dinyatakan dalam pasal yang mendahului dengan istilah turun ke tempat penantian. Dalam teks asli sebetulnya dikatakan ke tempat yang paling bawah. Apa yang dimaksudkan kiranya menjadi jelas dari Efesius 4 ayat 9. Kristus telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Matius 12 ayat 40, rahim bumi. Kisah para Rasul 2 ayat 31, dunia orang mati. 1 Petrus 4 ayat 6 menjelaskan. Injil diberitakan juga kepada orang-orang mati, atau dengan kata lain, Kristus pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang ada di dalam penjara. Bab 3 ayat 19. Dengan semua itu mau dikatakan bahwa Kristus betul-betul masuk ke dalam dunia orang mati, bahwa ia benar-benar mati. Itu pula yang dimaksudkan dengan bangkit dari antara orang-orang mati. Kebangkitan Kristus tidak berarti bahwa ia sesungguhnya tidak mati. Sebaliknya, kebangkitan berarti kemenangan atas maut dan atas seluruh dunia maut. Kebangkitan Kristus juga tidak berarti bahwa Kristus hidup kembali. Kebangkitan Kristus tidak seperti Lazarus, Yohanes 11 ayat 44, atau pemuda dari Naim, Lukas 7 ayat 14 sampai 15, ataupun anak Yairus, Markus 5 ayat 41 sampai 42. Mereka semua dikembalikan kepada hidup yang fana ini dan beberapa waktu kemudian akan mati lagi. Tidak demikian halnya dengan Yesus. Dengan kebangkitannya ia masuk ke dalam kemuliaan Bapanya. Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Roma 6 ayat 9. Oleh karena itu kebangkitan dalam kitab suci sering disebut peninggian. Kita bisa lihat Filipi 2 ayat 9, Kisah para Rasul 2 ayat 33, bab 5 ayat 31. Yang pokok bahwa Yesus sekarang hidup dalam kehidupan ilahi. Duduk di sebelah kanan Allah. Roma 8 ayat 34. Lihat juga 1 Korintus 15 ayat 25, Efesius 1 ayat 20, Kolose 3 ayat 1. Kebangkitan berarti pemuliaan, peninggian kepada kemuliaan ilahi. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, dalam masa Paskah juga kita selalu muncul yang namanya pemakluman, atau muncul yang namanya istilah penampakan. Pemakluman tentang penampakan ini adalah sesuatu yang sungguh luar biasa. Sama sepertinya dalam hal wafat Yesus, begitu juga dalam kebangkitannya. Harus dibedakan antara fakta dan arti fakta itu bagi kita. Fakta kebangkitan lain sama sekali, ya. Fakta kebangkitan lain sama sekali daripada fakta wafat Yesus. Tidak ada orang yang melihat kebangkitan Yesus. Yang dilihat adalah penampakan dan juga makam kosong. Tetapi dalam penampakan dilihat Yesus yang sudah bangkit, sudah dimuliakan. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang mulia, yang karena kemuliaannya sebetulnya tidak bisa dilihat oleh manusia yang fana. Maka penampakan tidak berarti bahwa mereka melihat Yesus kembali seperti yang mereka lihat dahulu. Waktu Yesus masih bergaul bersama mereka, sekarang dengan pertolongan rahmat Allah, mereka boleh menyadari kehadiran Kristus yang sebetulnya sudah tidak dapat dilihat. Menurut Paulus, 1 Korintus 15 ayat 5 sampai 8. Banyak orang mengalami perjumpaan dengan Yesus yang mulia. Bukan hanya Petrus, Paulus dan Yakobus, melainkan kelompok 12 dan semua rasul. Bahkan lebih dari 500 saudara
yang kebanyakan masih hidup pada zaman Paulus dan dapat dimintai keterangan. Injil-Injil masih menyebut sejumlah orang yang lain, khususnya wanita, yang juga memberi kesaksian bahwa mereka telah melihat Tuhan. Yohanes 21 ayat 18. Pengalaman mereka yang dengan jelas diceritakan dalam kitab suci diartikan secara berbeda-beda selama peredaran zaman. Ada yang mengatakan bahwa Yesus tidak sungguh mati, dan oleh karena itu juga tidak sungguh bangkit. Orang lain berpendapat bahwa kisah kebangkitan tidak lain daripada sebuah dongeng, serupa dengan dongeng-dongeng lain yang beredar dalam masyarakat zaman itu. Masih ada yang berpendapat bahwa pengalaman para murid merupakan halusinasi atau khayalan, atau setidak-tidaknya sesuatu yang subjektif melulu, keluar dari pikiran dan perasaan mereka sendiri. Yang pantas diperhatikan sebetulnya hanya pandangan yang terakhir mengenai pengalaman subjektif. Yang lain tidak mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pandangan yang melihat penampakan sebagai pengalaman subjektif para murid pantas diberi perhatian lebih khusus. Memang benar bahwa kebangkitan Kristus hanya diketahui dari pengalaman para murid, khususnya dari kesaksian mereka mengenai penampakan. Kebangkitan sebagaimana dikisahkan dalam kitab suci bukanlah pengalaman Yesus, melainkan pengalaman para muridnya. Tetapi pertanyaan yang muncul ialah, adakah pengalaman itu hanyalah khayalan dan keinginan para murid? Ataukah mereka sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus yang mulia? Yang diceritakan adalah pengalaman para murid. Namun menurut kesaksian mereka, pengalaman itu berupa suatu perjumpaan dengan Kristus yang mulia. Bagaimana perjumpaan semacam itu dapat digambarkan atau dipahami? Tegasnya, pertanyaan mengenai penampakan berbunyi, apa dasar pengalaman para murid? Kalau kisah-kisah penampakan diteliti dengan seksama, jelaslah bahwa menurut kitab atau kisah itu, satu, inisiatif selalu datang dari Yesus sendiri. Ia menampakkan diri, sebaliknya dari pihak para murid. Kedua, penampakan selalu dialami sebagai mengenali kembali. Paling jelas dalam Yohanes 21 ayat 12. Khususnya dalam khotbah-khotbah kisah para rasul selalu ditekankan bahwa Tuhan yang mulia yang menampakkan diri sama dengan Yesus dari Nazaret yang wafat di kayu salib. Bagian dari kitab suci, Kisah Para Rasul bab 2 ayat 23 sampai 24 dan ayat 36, bab 3 ayat 13, bab 4 ayat 10, bab 5 ayat 30, bab 10 ayat 39 sampai 40, bab 13 ayat 29 sampai 30. Namun, iman akan Kristus yang mulia tidak sama dengan kepercayaan kepada nabi dari Nazaret. Pengalaman akan kebangkitan merupakan suatu pengalaman baru dan bukan hanya penerusan dari pengalaman yang lama. Pengakuan akan kebangkitan justru berarti bahwa bagi mereka, perjumpaan dengan Tuhan yang mulia lain daripada pertemuan dengan Yesus waktu berjalan bersama mereka di Palestina. Oleh karena itu, bagaimana dapat dipahami perjumpaan dengan Tuhan yang mulia itu? Pertanyaan ini tidak berbeda dengan pertanyaan bagaimana manusia dapat menerima wahyu dari Allah. Perjumpaan dengan Tuhan yang mulia berbeda dengan pertemuan dengan Yesus dahulu. Karena Yesus sekarang sudah masuk ke dalam dunia ilahi. Dapatkah manusia yang panah berkomunikasi dengan dunia ilahi itu? Tentu dapat. Sebab seandainya tidak bisa, segala wahyu dan iman pada dasarnya tidak mungkin. Perjumpaan dengan Tuhan yang mulia pada dasarnya tidak lain daripada wahyu Allah kepada manusia. Maka dalam Kisah Para Rasul bab 10 ayat 40 juga dikatakan, Allah berkenan bahwa ia menampakkan diri. Harapiah Allah memberi bahwa dia menjadi tampak. Penampakan merupakan pewahyuan dari Allah, bahwa Yesus yang di dunia ini dialami telah mati, ternyata hidup pada Allah. Itulah sebabnya dalam kitab suci biasanya tidak dikatakan Kristus bangkit, melainkan Allah membangkitkan dia. Roma bab 10 ayat 9 dan lain-lain. Artinya sesuai dengan Kisah 10 ayat 40. Allah menyatakan bahwa Yesus hidup. Menurut keyakinan Yahudi, kematian Yesus di salib yang mengerikan itu tanda bahwa Allah tidak menerima Yesus. Dasar pandangan seperti itu adalah perjanjian lama. Kematian seorang muda, lebih lagi kematian yang begitu mengerikan seperti wafat Yesus, dilihat sebagai hukuman dari Allah. Bagian dari kitab suci Ulangan 21 ayat 23, Amsal 10 ayat 27, Ayub 22 ayat 16, dan Ayub 36 ayat 6 dan 14.
Oleh karena itu, kalau Allah menurut anggapan mereka dengan jelas menyatakan penolakannya terhadap Yesus, maka hanya Allah lah yang dapat membatalkan kesan itu dengan menyatakan Yesus hidup. Oleh karenanya tidak dikatakan bahwa Yesus bangkit, sebab itu mungkin tidak sesuai dengan kehendak Allah. Tetapi Allah membangkitkan Yesus. Masalahnya bukanlah apakah Yesus bangkit dengan kekuatan diri sendiri atau dengan bantuan entah dari mana. Masalahnya malah bukan kebangkitan, melainkan penerimaan oleh Allah. Kebangkitan berarti bahwa Yesus hidup pada Allah. Penampakan tidak lain daripada pewahyuan mengenai hidup Yesus yang baru itu. Ketika manusia berkata bahwa Yesus mati, pada waktu itu Allah menyatakan bahwa ia hidup. Bukan dengan hidup yang biasa, seperti manusia-manusia yang lain. Yesus hidup dengan hidup dari Allah sendiri. Hal itu hanya dapat diketahui oleh manusia kalau Allah mewahyukannya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, Allah tidak hanya mewahyukan bahwa Yesus hidup. Hidup Kristus yang mulia mempunyai arti keselamatan bagi manusia. Itulah isi pokok pewahyuan Allah dan iman para murid. Paulus berkata bahwa Yesus oleh kebangkitannya dari antara orang mati menyatakan anak Allah yang berkuasa. Roma bab 10 ayat 4. Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta tidak dipakai gelar anak Allah, tetapi Tuhan dan Kristus. Kisah para Rasul bab 2 ayat 36. Yang dimaksud kurang lebih sama dengan kebangkitan. Allah menyatakan dukungannya terhadap Yesus dengan kebangkitan menjadi jelas bahwa Yesus sungguh diutus oleh Allah. Namun demikian yang lebih penting ialah bahwa dalam kebangkitan menjadi jelaslah bahwa Yesus diterima oleh Allah. Padahal wafat Yesus di kayu salib memberi kesan bahwa Yesus ditolak oleh Allah. Kebangkitan tidak hanya mengubah pandangan para murid terhadap diri Yesus sendiri, melainkan juga terhadap wafatnya. Bagi orang Yahudi, segala kemalangan di dunia ini hukuman untuk dosa. Bagian dari kitab suci Yohanes bab 9 ayat 1-2. Apalagi kematian. Dengan kebangkitannya menjadi jelas bahwa Yesus bukan pendosa. Jadi wafatnya juga bukan hukuman untuk dosa. Bahkan menjadi pertanyaan, mengapa Yesus harus mati kalau ternyata ia tidak mempunyai dosa, sebagaimana kelihatan dari kebangkitan. Dan dari pertanyaan ini timbul kesadaran bahwa Yesus memang tidak mati karena dosanya sendiri, tetapi karena dosa-dosa kita. Dasar wafat Kristus adalah solidaritas dengan orang berdosa. Sekarang prinsip solidaritas itu dapat dibalik. Kalau Kristus senasib dengan kita sampai pada kematian, maka kita tetap bersatu dengan Kristus juga dalam kebangkitan. Karena Kristus sudah terlanjur bersatu dengan kita, maka dengan menarik Kristus, Allah menarik kita semua bersama Kristus. Keyakinan itu dirumuskan dengan mengatakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. 1 Korintus 15 ayat 20. Jadi Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Ayat 23. Karena Kristus senasib dengan umat manusia, maka yang diterima oleh Allah bukan hanya Kristus, melainkan semua manusia bersama dengan Dia. Yesus diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan demi pembenaran kita. Roma 4 ayat 25. Kebangkitan itu inti pokok keselamatan. Sebenarnya kita tidak hanya diselamatkan oleh wafat Kristus, melainkan juga oleh kebangkitannya. Atau lebih tepat dikatakan kita diselamatkan oleh kedua-duanya. Dalam kematian menjadi jelas bahwa Kristus sebagai satu dari kita. Dan oleh karena itu kita yakin dalam iman bahwa kita juga boleh mengambil bagian dalam kebangkitannya. Oleh karena kamu ia menjadi miskin, kata Paulus, supaya kamu menjadi kaya oleh kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yesus tidak hanya wafat untuk kita, ia juga dibangkitkan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Maka wafat untuk kita, ia juga dibangkitkan untuk kita. 2 Korintus 5 ayat 15. Maka berulang kali dikatakan bahwa Allah yang berkuasa membangkitkan. Allah yang membangkitkan Tuhan akan membangkitkan kita juga oleh kuasanya. Jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa Allah akan demi Yesus membawa mereka yang telah meninggal bersama-sama dengan Dia. Kristus disalibkan oleh karena kelemahan kita, namun Ia hidup karena kuasa Allah. Begitu pula kami adalah lemah dan dalam Dia dan mati bersama dengan Dia. Tetapi kami akan hidup bersama dengan Dia karena Allah. Kebangkitan Kristus tidak hanya merupakan dasar dari awal iman Kristen. Bagi gereja sekarang Paskah adalah juga perayaan yang paling besar. Berbeda dari perayaan Natal, liturgi Paskah tidak hanya merupakan pengenalan akan kebangkitan Kristus karena peristiwa kebangkitan sebetulnya pengalaman para murid. Selain itu, kebangkitan Kristus sendiri tidak termasuk sejarah manusia, maka juga tidak dapat dikenangkan. Memang pada hari Paskah dirayakan kemuliaan Kristus yang dilambangkan dengan lilin Paskah dirayakan. Kemuliaan Kristus yang dilambangkan dengan lilin Paskah yang dinyalakan dengan api baru, lambang kebaruan hidup.
dikarenakan juga peristiwa penampakan khususnya kepada para wanita sebagaimana diceritakan dalam Injil. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, memang cukup panjang, tetapi itulah sedikit makna Paskah yang dapat diuraikan. Mari kita tutup kegiatan Lentera Minggu Katolik ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas makna Paskah yang Kau berikan kepada kami. Semoga kami dapat selalu dibimbing oleh kasih karunia Kristus. Semua ini kami serahkan ke perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus, hidup dan Raja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi kita semua. Salam.